dini kullihi walau karihal kafirun, yang mungkin sulit untuk dibatasi. Hari ini manusia, kecerdasan buatan itu lebih dikenal dengan istilah AI. Maka teknologi ini satu sisi memberikan manfaat, yang kedua ketika tidak pandai mempergunakan, maka dia akan mendatangkan mudarat. Salah satu di antara mudarat itu, adakah anak-anak kita atau anak-anak muda yang pekerjaan mereka content creator, membuat beberapa video, tetapi video yang dibuat kadang-kadang tidak baik dan bertentangan dengan agama. Satu di antara video itu hari ini muncul ketika ada anak-anak muda yang mereka membuat seperti gambaran di neraka. Maka mereka mengatakan, "Hai guys, kami hari ini sudah berada di neraka. Dan di neraka juga ada kawan-kawan kami dan kawan-kawan kami berjumpa." Teknologi itu mereka mendapatkan dari AI tersebut. Karena itulah gambaran. Tetapi yang salah adalah ketika mereka membuat gambaran neraka itu seakan-akan begitu menyenangkan bagi mereka. Maka sidang jemaah yang berbahagia, perlu kita ketahui perbedaan Rasulullah menyikapi ayat tentang neraka dengan kita hari ini jauh berbeda. Maka ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW, Allah turunkan kepada dia ayat tentang neraka. Maka saat itu Rasulullah menangis. Sampai-sampai ada di antara sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, ingin bertanya, tapi sedikit segan, maka dia datang ke rumah Fatimah. Begitu sampai di rumah Fatimah, dia katakan, "Ya Fatimah, ayat apa sesungguhnya yang turun kepada Rasulullah? Sehingga begitu sedihnya dan menangisnya Rasulullah. Sementara kami takut dan malu untuk bertanya." Sidang jemaah yang berbahagia, mengapa para sahabat bertanya kepada Fatimah? Karena sesungguhnya Fatimah adalah anak-anak satu-satunya yang tertinggal, dan setiap kali dia bertanya kepada Rasulullah, maka insya Allah seluruh pertanyaan itu akan dijawab, karena memang begitulah cintanya Rasulullah kepada Fatimah. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, maka dia katakan, "Ya abati, hai ayahku, ya Rasulullah, ayat apa yang turun kepadamu sehingga engkau membuat begitu menangis?" Kemudian Rasulullah ketika itu membacakan surah Al-Hijr ayat yang ke-43. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, "Wa inna jahannam la mau'iduhum ajmain." Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat mereka yang sesungguhnya. Ayat itu pendek, surah Al-Hijr ayat 43, tapi membuat Rasulullah menangis, membayangkan bagaimana pedihnya di dalam neraka. Sehingga Fatimah ketika itu bertanya, "Ya ayahku, gambarkan kepadaku bagaimana bentuknya pintu neraka." Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pintu neraka yang paling ringan adalah seperti ada 70.000 gunung api, dan setiap gunung itu memiliki larva yang setara dengan 70 larva api. Itulah sesungguhnya yang membuat Rasulullah rasa takut. Maka Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, kalau Rasulullah menjadi imam, kemudian dia bertemu dengan ayat-ayat yang akan mengancam ke dalam neraka, maka biasanya Rasulullah berhenti sebentar, kemudian dia berta'awuz agar dia tidak sampai masuk ke dalam itu. Nah hari itu, ayat-ayat itu yang dipermainkan oleh anak-anak kita. Global nerakanya itu Pak. Neraka itu yang neraka. Dengan al-humazah. Wailul likulli umazatil lumazah. Atau ada juga yang kita kenal dengan istilahnya darul bawal. Atau banyak lagi kalimat-kalimat yang cukup terkenal hari ini, ada namanya Sijjin. Dari mana Sijjin ini terkenal? Hari ini Iran berperang dengan Israel. Salah satu di antara senjata yang paling besar, yakni rudal balistiknya, selain Al-Fatah 1, 2, dan 3, ada sebuah peluru yang disebut dengan Sijjin, dengan alasan inilah pintu neraka. Maka Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, maka perlu kita ketahui, pertama, agama itu bukan lelucon. Tidak boleh dipermainkan. Jangankan agama orang lain, agama kita, agama orang lain saja tak boleh. Maka ketika Nabi masuk ketika Fathul Makkah, menghancurkan 360 patung. Karena begitu masuk, menaklukkan kota Mekah, orang-orang kafir meninggalkan tempatnya, tapi mereka tidak sempat menyimpan para patung. Maka Nabi mengatakan, cukup kalian hancurkan patung itu, jangan kalian hina. Karena ketika orang menghina, bisa jadi ada orang yang masih bersempati karena dianggapnya sebagai Tuhan. Apalagi dengan agama sendiri, Pak. Mempermainkan kalimat-kalimat. Maka kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran,
Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kanu na'udu wa nal'ab. Ketika mereka ditanya mereka mengapa mereka menyebut dengan istilah gurauan, maka mereka mengatakan kami hanya menjadikan agama itu oleh Allah. Maka Allah mengatakan, apakah kalian mempermainkan Allah, mempermainkan ayat-ayatnya, atau kalian mempermainkan Rasulnya? Maka ulama mengatakan, orang yang mempermainkan agama itu atau memperolok-olok agama, ditakutkan mereka jatuh kepada kekafiran. Yang kedua apa? Ketika neraka dijadikan konten, maka sesungguhnya tidak menjadi lucu. Karena tadi yang kita katakan, Rasulullah yang orang dijamin masuk surga, bertemu dengan ayat yang ancamannya neraka, maka Nabi akan berhenti dan berdoa agar dirinya tidak masuk ke dalamnya. Tetapi mengapa hari ini dijadikan sebuah permainan? Maka luar biasa. Tapi hari ini itulah orang-orang mempermainkan agama, Pak. Mengapa? Karena bagi mereka, bagaimana konten yang mereka buat mendapatkan penggemar, viewer yang paling banyak, kemudian bisa mendatangkan cuan. Maka dulu ada seorang wanita dari Palembang yang sudah keluar dari penjara, membuat konten makan babi dengan mengucapkan Bismillah. Nah, ini kan aneh juga, Pak. Seraya mengatakan saya Muslim dan saya hanya akan mencoba. Dia menganggap itu mainan, Pak. Makin dihujat oleh orang banyak, dia makin senang. Makin disebarkan kontennya, kemudian orang menulisnya dengan berbagai tulisan yang tentunya ada hujatan sedikit, yang ada pujian. Tapi maaf, pada saat itulah uangnya makin banyak. Sehingga hari ini orang kehilangan iman, Pak. Berapa banyak orang-orang hari ini membuat konten-konten, membuat video-video yang hak itu adalah hak privasi. Masalah laloknya, makannya, hubungan suami istri. Karena tidak ada malu lagi, Pak. Tidak ada malu lagi. Mana hak rumah tangga, mana hak kamar, mana hak dapur. Seluruhnya sudah menjadi hak publik. Sehingga maaf apa yang dia lakukan, dia akan sampaikan. Urusan suami istri yang tidak boleh orang tahu. Tidak orang bertanya. Dia memberitahu hanya dengan alasan mendapatkan uang. Maka mungkin inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. وَيَشْتَرُونَ بِآيَاتٍ ثَمَنًا قَلِيلًا. Mereka memperjualkan apapun termasuk agamanya dengan harga yang murah. Rasa malu sudah hilang. Maka Jibril dulu pernah berkata kepada Nabi kita, Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu. Apa yang nak engkau buat, buatlah. Tapi ingat satu saat kamu akan mati. Sampai juga dikatakan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah, nikmatilah, belilah apa yang kau mau. Tapi maaf, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, satu saat engkau akan dipisahkan dengan apa yang kamu cintai. Kita hari ini punya harta. Kita jaga setiap saat. Malam ditengok, saking takutnya pakai CCTV pula lagi, Pak. Tapi maaf, tidak dicuri manusia, tapi akan berpisah dengan kita. Harta yang banyak akan habis. Dia kalau kita mati berubah menjadi warisan. Yang Bapak infakkan untuk bangunan kita, itulah sesungguhnya milik kita. Maka setelah itu diingatkan, tidak ada sesuatu yang kita lakukan, melainkan pada masanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Maka hari ini, khususnya kepada anak-anak kami, anak-anak muda hari ini, memang dunia ini nggak boleh ditinggalkan begitu saja. Apalagi maaf, teknologi AI-nya nanti dipakai oleh orang-orang yang tak berakidah baik, maka bisa-bisa agama ini menjadi rusak. Maka kalau mereka mengerti teknologi itu, alhamdulillah. Karena mungkin Bapak sering melihat hari ini yang hobi-hobi nonton video, ada anak kecil yang memberikan nasihat. Kemudian ada anak kecil yang suaranya suara dakwah-dakwah. Bahkan begitu korban, ada anak membawa dinosaurus ke tempat korban. Kan itu teknologi AI itu. Memang dia mahal. Kemudian maaf, hanya bisa dinikmati anak-anak muda yang memiliki pemikiran imajinasi yang kuat. Tapi kembali kepada kita, bagaimana teknologi itu harusnya dipergunakan sehingga mengingatkan kita akan bahayanya api neraka. Kalaupun orang membuat konten, mereka membuat video,
Alhamdulillah kalau itu baik. Karena tidak sedikit hari ini video dakwah yang begitu bagus. Tapi MUI dalam hal ini juga prihatin. Mengapa kok hari ini ada orang yang mempermainkan agama dengan teknologi yang mereka pakai. Termasuklah tadi AI, ada anak-anak yang membuat siaran langsung dari neraka. Tidak tahu gimana shootingnya besok. Mudah-mudahan ya, tapi sampai sekarang tidak ada pula. Bahkan ada pula yang bangga kalau masuk neraka. Kan tidak ada zaman dulu. Subhanallah. Setan aja takut masuk neraka. Ini manusia bangga masuk neraka. Itulah dunia yang kita hadapi, Bapak Ibu yang berbahagia. Mari bersiap untuk menikmati fitnah yang lebih besar hari ini. Yang luar biasa di dalam agama. Karena memang itulah kehebatan teknologi yang apabila tidak dikuasai, maka kita yang akan menjadi beban baginya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.